Assalamualaikum Abah Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini terlihat casual begitu Ustaz. Iya, karena kedinginan. Karena kedinginan. Dan mudah-mudahan tetap sehat dan juga semangat membersami Mitra Pas pagi hari ini. Nah, Mitra Pas yang dirahmati Allah, pagi hari ini topik kita adalah larangan sihir dan mendatangi dukun. Anda bisa bergabung pagi hari ini ketika dialog berlangsung. Masuk di SMS dan WhatsApp 085277999101, juga telepon di 0295385877. Untuk Anda yang ada di luar daerah bisa streaming kami di www.pasfmpadi.com atau juga bisa simak live audio visual kami di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Abah Yai, larangan sihir dan mendatangi dukun. Nah, kira-kira ini kenapa harus dilarang, terus seperti apa? Iya, maka at-tarhib itu kan bisa bimana ancaman, larangan, atau himbauan. Jadi nanti tergantung syakhul kalamnya ya. Bisa larangannya itu haram, bisa makruh, bisa lebih daripada haram. Ya begitu. Kita kaji dulu ya. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bima syiatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ila hadrati jamil masyaikhina wa muallimina wa murabbi rakhina khususan muallifi hadzal kitab wa nafa'ana bi ulufid dharain Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu utawi ancaman minas sihri saking sihir, wa ityanil kahani lan nekani pirang-pirang atau nekani perdukunan. Ini kita sampai bab membahas tentang sihir dan mendatangi perdukunan. Hadis pertama di 4662 dalam bab ini pertama, an Abi Hurairah, kacerita saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi, ulang dikan kanjeng Nabi, ijtanibu padha ngedohono sira kabeh as-sab'al mubiqati ing 7 perkara kang rusak. Qalu mongko padha takon sapa sahabat, ya Rasulullah, wa Kanjeng Rasul, wa ma hunna, wa ma iku apa hunna utahe 7 kang rusak. Kala jawab Kanjeng Rasul, asyirku billah, siji rupane syirik ing Gusti Allah, mensekutukan Allah. Wasihru lan sihir. Nah ini. Wal qatlu nafsi lan mateni wong alati kang haroma ngaromake Allah Gusti Allah ing mateni illa bil haq, kecuali kelawan hak bener, dasar hukum, putusan hakim dan lain sebagainya. Wa aklu riba lan mangan riba, wa aklu malil yatimi lan mangan bondone anak yatim biwil hak lawan tanpa hak. Wa tawalli lan melayu yaumaz zahfi ing dalam dinane perang. Wa qadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat wal qadful muhsanat lan daleh zina muhsan ay al-ghafilat sewang wadon sing lali mikir zina, wal mu'minat tur mukmin. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairihima. Hadis ini kelihatan ringkas, tapi kalau kita uraikan mungkin bisa berhari-hari.
Diterangkan dari Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari wa Muslim dan yang lainnya, bahwasanya Rasul Muhammad SAW bersabda, jauhilah 7 hal yang merusak, menghancurkan, membinasakan. Kalau merusak amal ibadah, membinasakan diri kita. Apa itu sahabat pada apa itu semua ya Rasul? 7 yang merusak itu. Pertama, syirku billah, musyrik, mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah itu orangnya masih iman ya. Orang syirik itu masih iman, cuma punya keyakinan lain selain Allah, itu namanya syirik. Maka nanti ada iman, ada syirik, ada munafik. Kalau munafik itu hatinya punya 2 lubang, artinya hati dan mulut tidak sama. Kalau syirik itu percaya pada Allah tapi punya kepercayaan lain, maka disebut syirik. Menduakan kekuatan Allah, mencarikan tandingan Allah, itu syirik. Wasihru lan sihir. Sihir itu, kategori sihir itu secara harfiah punya makna, sihir itu sesuatu yang merubah. Jadi sesuatu yang merubah, itu maknanya sihir. Kalau dalam bahasa Jawa atau bangsa Indonesia mengenal sihir itu ya sesuatu yang biasa bisa dirubah menjadi luar biasa. Itu namanya sihir. Contoh, pemandangan yang sebetulnya berawal dari biasa, wah seperti disihir. Nah gitu kan. Sihir itu sesuatu yang merubah artinya. Atau sesuatu yang menggiurkan. Sesuatu yang punya daya tarik lebih, yang mempesona, memikat, ya, menggetarkan hati. Jadi sihir itu secara harfiah maknanya luas. Jadi sesuatu yang bisa merubah, memikat hati, mempesona, itu dalam makna harfiahnya maknanya sihir. Pagi ini kita disihir oleh Mas Ovi, ya gitu kan, dengan gaya retorikanya yang bagus, ya gitu. Jadi sesuatu yang merubah maknanya sihir. Nah, sihir yang di sini maksudnya adalah merubah sesuatu dengan kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Merubah sesuatu, membuat mempesona sesuatu dengan bantuan jin. Dengan bantuan jin. Itu yang dimaksud kita di sini. Jadi merubah sesuatu atau menjadikan sesuatu itu lebih punya daya tarik, mempesona dengan bantuan jin. Nah, ini namanya sihir yang akan kita bahas. Dan itu merusak, menghancurkan. Nah, prakteknya bisa macam-macam, biasanya dengan menggunakan jopo montro. Nah, jopo montro. Atau mantra-mantra orang Jawa, atau jampe-jampe. Nah, kalau jampe nanti dalam bahasanya namanya ruqyah, beda lagi nanti ya. Ruqyah bukan rupiah. Kalau rupiah itu sihir yang ampuh. Nah, wanita marah itu harus diruqyah, dijampe, dijopo montro. Kalau ruqyah tidak mempan, maka dirufiyah, pasti tidak akan tersihir. Itu jadi ruqyah itu jenis jopo montrone, jampe-jampe, rapal-rapale, nah itu namanya ruqyah. Kalau ketika sudah digunakan untuk merubah, dengan tujuan merubah agar punya daya pesona dari jopo montro yang berta'aluk dengan selain Allah, nah maka itu namanya sihir. Seperti niat insun matak ajiku si jaran goyang lah, kira-kira begitu, itu namanya sihir. Mensihir hati orang agar orang yang dibacakan mantra itu menjadi terpesona, terpikat, senang dan lain sebagainya. Ini dilarang dalam Islam.
ijtanibu jauhi, karena itu bisa merusak. Kemudian wa qatlu nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah telah mengharamkannya untuk membunuh jiwa itu kecuali dengan cara bil haq, kecuali dengan benar. Bil haq bermakna dengan kebenaran yang boleh dibunuh atau membunuh. Contoh, dalam situasi peperangan itu pasti situasinya saling ingin membunuh. Nah, maka dalam peperangan membunuh itu boleh. Kalau orang pergi perang kemudian membunuh kan dosa, hingga jadi perang dia bisa dibunuh. Maka orang yang dalam posisi perang tidak kena hukum al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Itu kalau dua orang muslim bertengkar. Dua muslim bertengkar, nah saling adu argumentasi menurut mereka. Nah, terjadilah pertengkaran sehingga masing-masing ingin saling menghancurkan, saling membunuh, maka al-qatil wal maqtul finnar. Maka kalau tidak ada alasan perang ya jangan ingin membunuh. Nah, orang yang dibunuh dan terbunuh masuk neraka. Maka terkadang kita bisa melihat fenomena kejadian di masyarakat. Kelompok satu beragama Islam, kelompok satu beragama Islam, saling persekusi, saling bertengkar, saling membunuh. Nah, ini masing-masing neraka, sama-sama neraka. Jadi nggak ada syahid tapi sangit semua itu. Organisasi satu Islam, organisasi satu Islam, kemudian mereka bertengkar, bukan berperang, bertengkar namanya. Karena perang itu, istilah perang itu atas komando atau pemerintah atau negara penguasa. Kalau kelompok tertentu itu namanya tidak berperang. Berperang adalah cara untuk mempertahankan kedaulatan wilayah kekuasaan, dalam hal ini negara. Jadi yang menggunakan istilah perang adalah negara. Nah, ketika negara sudah mengizinkan perang, nah disitulah maka al-qatil wal maqtul tidak berguna. Artinya membunuh adalah satu peribadahan, bahkan kalau berperangnya membela tanah air, itu ketika meninggal disebut dengan syahid. Tapi kalau antar kelompok tidak punya wilayah kekuasaan, teritori kekuasaan, bertengkar, contoh organisasi dan organisasi, Islam sama Islam atau partai Islam dan partai Islam, ini masuknya pertengkaran bukan pertarungan, atau pertengkaran bukan peperangan. Yang kalau mereka terbunuh, keduanya masuk neraka. Kemudian yang boleh dibunuh lagi apa? Ketika seseorang sudah dalam putusan pengadilan, negara membunuh atau hukum memerintahkan dia harus dibunuh. Contoh orang yang kena hukum qisas, membunuh harus dibunuh. Kemudian yang menghancurkan lagi adalah aklur riba, memakan riba. Nah, ini makan riba itu nanti ada dua bagian. Riba yang berhubungan dengan hutang piutang, ada riba yang berhubungan dengan jual beli. Ini bahaya. Hutang piutang rumusnya kullu qardin tajli fudullah fahuwa riba. Setiap hutangan yang mengambil lebihan itu riba. Wa kullu qardin tajlidul naf'an fahuwa riba. Setiap hutangan yang mengambil kemanfaatan itu riba. Dan ini hati-hati karena luqmatun minar riba, satu suap dari riba itu dosanya lebih besar daripada zina 36. Na'udzubillah min dzalik. Ya bentuknya nanti bisa rentenir, apa meneh. Ya praktek-praktek riba itu banyak, ya Bank Emon, Bank Plecit, ini bentuk-bentuk riba yang zaman sekarang ya. Dan lain sebagainya. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim bighayri hak, lawan tanpa hak, tidak ada hak untuk memakannya. Ini dosa-dosa besar. Wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari hari peperangan. Bisa bermakna wa tawalli, lari dari tanggung jawab. Lari dari tanggung jawab. Itu juga dosa besar. Al-farar min liqa'il adu yaumal
mukhrikah kalau dalam kaidahnya. Jadi perang itu ya menghadapi musuh yang akan menghancurkan. Nah, itu. Berperang itu fungsinya menghadapi musuh yang akan menghancurkan. Nah, lari dari musuh yang menghancurkan itu dosa besar, mubiqat, atau bimakna lari dari tanggung jawab. Seorang ayah tidak mau ngerumat anak, itu lari dari tanggung jawab, itu dosa besar, mubiqat. Seorang suami tidak menafkahi istri, lari tanggung jawabnya sebagai suami, itu juga dosa besar. Kemudian waqadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh zina terhadap wanita yang muhsanat. Muhsanat gimana? Wanita yang menjaga dirinya. Jadi wanita yang menjaga dirinya, al-ghafilat, yang sudah lupa. Di pikiran selingkuh aja nggak ada, di pikiran zina wae nggak, sudah lupa pemikiran itu. Wis gak ono blas bayangan dalam pikirannya, kok ingin zina, ingin selingkuh enggak. Dan dia mukminat, seorang mukminat, kok dituduh berzina. Nah, ini menuduhnya ini dosa besar. Wong dia tuh punya pikiran zina aja enggak kok dituduh gitu ya, karena itu kebencian atau karena apa gitu. Nah, itu termasuk dosa besar. Maka nanti imbasnya ada namanya haddul qadhaf, atau had bagi penuduh orang-orang yang baik dituduh berzina, berselingkuh dan sebagainya. Maka kata itu harusnya direm, tidak digunakan. Diksi itu jangan digunakan kalau belum yakin dengan kehadiran, terbukti dengan atau disaksikan dengan 4 orang. Karena penuduhan zina itu bisa berlaku dan diterima secara hukum kalau tuduhan itu dikuatkan dengan 4 orang saksi, bukan 2. Kalau saksi perkara 2 laki-laki, tapi kalau saksi haddul atau saksi qadul muhsanat itu 4 orang. 4 yang betul-betul melihat dalam prosesi perzinahan itu. Kalau tidak, maka yang menuduh yang kena hukuman. Nah, ini 7 hal termasuk dosa besar. Wa an hulan taksi sang Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah saat ini Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendikan Kanjeng Rasul, manutai sapane aku dalam menaleni sapa ukdatan ing bundelan, thumma nafatha tumuli nyebul sapa wong fiha ing dalem uqdah, ya faqat sahara mongko temen nyihir sapa wong. Wa man sahara, maman tesapan sahara lamen nyihir sapa wong, faqat asyraka mongko temen syirik sapa wong. Wa man tesapan ta'allaqa lamun gantungake sapa man bisain kelawan sesuatu ukila kang den wakilake ilahi maring, ukila mongko den wakilake ilahi maring man. Rawahu An-Nasa'i min riwayatin Hasan an Abi Hurairah. Ini hadis keterangan dari Abi Hurairah, juga dari Hasan, ya, dari rawinya An-Nasa'i. Barang siapa yang mengikat satu ikatan kemudian ditiup, nah ini tentunya ini jangan dimaknai secara tekstual, harus dilihat praktek membikin sihir itu seperti apa. Sihir itu bahasa ya, bahasa Arab lah. Kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia, sihir gitu. Nanti dalam apa sosiologi, dalam ilmu sosiologi kejawen atau keindonesiaan, sihir nanti bisa bentuknya nanti tenung untuk bahasa Jawa Timuran, santet, tenung untuk Jawa Tengahan, santet untuk Jawa Timuran, atau guna-guna dalam bahasa Indonesia, ya, atau pengelarisan atau pengasian, itu semuanya kategorinya sihir, karena sesuatu yang bisa merubah, membuat mempesona secara harfiah. Cuma yang dilarang nanti sihir yang cara perubahannya menggunakan
energi jin, bukan doa, karena ingin dirubah tentunya semua yang dirubah. Bahkan ulama-ulama itu mengajarkan satu doa agar dirubah. Allahumma hawil halana bi ahsanil hal. Ya Allah, rubahlah kondisi kami dengan kondisi perubahan yang lebih baik. Itu berarti berdoa Allahumma kepada Allah. Nah, sihir ini merubah yang tidak ditaklukkan kepada Allah. Nah, dalam praktek-praktek sihir, dalam yang lebih lazimnya disebut dengan praktek perdukunan gitu, itu terkadang menggunakan piranti-piranti tertentu. Contoh, kalau seseorang ingin mengikat hati, cowok ingin mengikat hati cewek yang dicintainya agar tidak diambil orang, katakan, itu ada namanya aqd al-uqdah. Jadi dengan mantra tertentu, kemudian dia mengambil sebuah bola. Bola itu berarti benang kuno dengan tumbuh-tumbuhan, namanya bola. Kemudian membuat satu ikatan dengan niat aku orang ngikat bola iki ngikat atine cewek kae supaya tansah seneng marang aku. Dibundeli set. Nah, dengan mantra tertentu. Itu yang dimaksud man aqda uqdatan. Kemudian disebut dengan mantranya faqad sahara, maka itu kategorinya sihir. Itu kategorinya sihir. Nah, karena dia menggunakan media, dibikin satu gerakan untuk gerakan menisbatkan tujuan, kemudian ditiup dengan mantra yang dihubungkan dengan jin, maka itu kategori sihir. Waman sahara faqad asyraka, siapa yang melakukan sihir semacam itu faqad asyraka, maka dia telah syirik kepada Allah. Nah, gitu. Ini hadisnya. Nanti jangan dimaknai itu yo kiai-kiai itu mensihir loh. Kiai itu, taruhlah kalau dalam pesantren itu kan ada kitab namanya Samsul Ma'arif, Mambaul Usulul Hikmah. Kemudian ada kitab Jaljalut Sugro Kubro, kemudian kitabnya Al-Buni dan lain sebagainya. Itu kategorinya doa-doa. Doa-doa bisa bermakna doa khusus, ada doa. Atau orang-orang Jaya mempunyai doa ya, yang tujuannya doa itu juga untuk merubah diri biar pede, dagangan biar laris. Tapi ta'aluknya masih pada Allah. Maka dalam sejarah, historis perdoaan itu kan, doa itu kan satu permohonan yang dimohonkan kepada Tuhan. Tuhan orang Islam ya Allah. Nah dulu orang-orang sebelum Islam datang itu berdoanya tidak pada Allah, tapi kepada alam ta'aluknya. Maka hadis selanjutnya, kalimatnya waman ta'allaqa bi syai'in wukila ilaihi. Kalau kita mengta'alukkan sesuatu, taruhlah menta'alukkan dengan satu kekuatan di luar kekuatan Allah, contohnya kekuatan danyang, kekuatan barang. Nah, itu kategorinya juga termasuk sihir dan pelanggaran syariat. Niki beda lagi dengan satu kondisi orang Islam yang hatinya ta'aluknya pada Allah. Dia percaya dalam hatinya sudah fana, la haula wala quwata, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali kekuatannya Allah. Orang mukmin sejati, kondisi hatinya itu ta'aluknya sudah pada Allah. Yang bisa merubah Allah, yang bisa menjadikan ini Allah, yang bisa itu Allah, yang itu. Dalam kondisi iman semacam itu, keyakinan semacam itu, kalau seseorang menghendaki perubahan yang mudah dengan satu alunan sastra-sastra yang baik atau doa-doa permohonan, itu tidak kategori sihir karena ta'aluknya pada Allah. Maka dalam sejarahnya doa-doa dulu masih banyak doa rapal sing mengandung nilai kesyirikan, karena waman faqat apa tadi waman sakhara faqat asyraka.
Berarti siapa yang mengamalkan sihir, sungguh dia adalah telah syirik. Sementara ada rapal Jopo Montro yang kategori sihir. Apa? Yang tidak ditaklukkan kepada Allah. Nah, yang ditaklukkan kepada Allah itu biasanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu loh. Diakhiri la ilaha illallah Muhammad atau saking kersane Allah. Nah, ini bukan sihir. Contoh, orang Jawa punya doa. Katakan kalau ingin rupanya ganteng gitu mas, itu dia harus mensihir seseorang. Biasanya mendoain, ngerapali. Bismillahirrahmanirrahim. Niat insun. Gimana ya? Rupaku Nabi Yusuf, suaraku Nabi Dawud, dadaku Nabi Muhammad, sopo sing deleng marang aku, teko welas, teko asih saking kersane Allah. Nah, ini bukan kategori sihir, karena masih ditaklukkan kepada Allah. Dan orang mukmin tahu la haula wala quwata illa bila tidak ada daya pesona, gitu kan, daya reka dan kekuatan illallah, kecuali itu datangnya dari Allah lah. Ini sudah punya nilai ketauhidan karena segala sesuatu dikembali pada Allah. Itu bukan kategori sihir. Tapi kalau begini, niat insun matek ajiku sang jarang goyang marang jabang bayine Suto, Sutini bin Sutinah pada gitu ya. Teko beranggang, teko ngangkang, teko belunggang, namun orang mengko teko dan seterusnya. Tidak mencantumkan nama Allah, kekuatan Allah, maka itulah namanya sihir. Dan hampir semua ilmu sihir pasti tidak menggunakan kalimat bismillah, tidak menggunakan kalimat kersane Allah, tidak menggunakan kalimat la haula. Maka dalam historisnya Kanjeng Sunan Kalijaga itu pelopor perubahan doa-doa Jawa menjadi doa yang Islami. Atau mungkin dulu kategorinya sihir karena tidak ditaklukkan kepada Allah, kemudian ditaklukkan pada Allah. Orang Jawa itu banyak merawat doa-doa. Doa bagi orang Jawa adalah sastra kuno, gitu loh, sastra kuno. Doa-doa rapal-rapal yang menjadi pakem hidup, seperti ada orang Jawa itu ada pakem yang harus dilakukan di beberapa, katakan dalam satu perguruan mengamalkan satu rangkaian ilmu dari keselamatan, panglerepan, kadikjayan, kawibawan dan sebagainya. Itu rata-rata semua sudah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Trep-trep ing panunku, gebiar-gebiar ning atiku dan sebagainya. Akhirnya nggih timbul wujud saking kersane Allah, la haula wala quwata illa billah. Sudah ada modifikasi rapal sehingga rapal yang berawal syirkiyah menjadi syar'iyah. Rapal yang kategori maunya sihir menjadi doa dan harapan, sastra harapan. Sastra harapan. Itu orang Jawa. Masya Allah. Maka kita harus bijak, jangan menyikapi, wah itu sihir, itu syirik. Nek sihir, syirik. Nah, ini tidak difahami secara komprehensif tentang apa itu sesungguhnya sihir. Memang ada yang menuduh sebagian kiai masih mengamalkan sihir sebab masih menyimpan doa-doa Jawa. Doa itu kan permohonan. Doa itu dengan bahasa apa saja bisa. Orang Jawa menggunakan bahasa Jawa. Nanti kalau orang Sunda, rapalnya Sunda. Kalau orang Madura, ya Madura. Kalau orang yang di Kalimantan itu Dayak, ya pakai Dayak. Doa itu harapan. Selama harapan dan ta'aluknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu namanya doa dan bukan pelanggaran yang dimaksud dalam hadis ini. Walaupun punya daya merubah, katakan, punya daya membuat mempesona, punya daya tarik dan sebagainya, maka bukan kategori sihir yang dilarang dalam syariat. Karena apa? Ta'aluknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak mas, ini kalau nanti kita lanjutkan di selanjutnya, karena kita ingin
materi ini nanti kita bahas tuntas. Karena begini, di tengah masa terkadang itu untuk yang Islam yang imannya mapan itu udah paham. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini kategorinya kalau orang Jawa orang pinter, orang ngerti, iki dukun. Ini dukun, ini kiai. Ada juga yang kikun gitu loh. Kikun itu ya kiai ya dukun. Ya. Tapi dukun itu kan sekarang menjadi bahasa sosial. Dukun itu dalam bahasa sosialnya adalah orang yang mempunyai kekuatan magic. Kekuatan magic atau kekuatan di luar nalar yang menggunakan kekuatan jin. Itu dukun. Wong bahasa simpelnya wong linuwih tapi kekuatan linuwih teko bantuan jin. Itu dukun. Tapi dalam penerapan bahasa, dukun itu orang yang punya keahlian. Contoh, orang yang ahli kunci namanya dukun kunci. Orang yang ahli ngejok sofa namanya dukun jok. Orang yang ahli mijet namanya dukun pijet. Orang yang ahli keseleo dukun keseleo. Dukun melahirkan, dukun beranak. Dan ada lagi yang ahli walet namanya dukun walet. Berarti orang yang punya keahlian tertentu dalam bidang ilmu tertentu namanya dukun. Nah, yang dimaksud kahin-kahin nanti adalah yang keahlian itu, ilmunya itu masih sama dengan sihir. Ta'alluqnya kepada jin. Karena sumber kekuatan di dunia itu ada dari Allah, dari jin. Dari setan, mohon maaf. Allah dan setan ya. Allah akan menurunkan energinya, kekuatannya kepada orang-orang yang dasarnya beriman kepada Allah, yang mengikuti syariatnya Rasulullah Muhammad SAW. Setan ini menurunkan kekuatannya pada agen-agen setan. Melalui siapa? Melalui jin-jin. Jadi setan ini yang punya misi jahat, kemudian setan pun harus cari partner melalui jin, dan jin ini nanti yang mengajari manusia. Karena setan tidak punya kemampuan mengajari manusia langsung. Karena setan itu hanya karakter yang punya ide dan gagasannya. Ya, kemudian nanti prakteknya adalah ke jin, dan jin inilah nanti yang mengajari manusia sebagai agen-agen setan. Maka dalam Islam itu innasyaitona aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Nah, maka nanti dalam terminologinya ilmu tidak ada black magic atau white magic. Tapi karena ilmu sesungguhnya dari Allah. Nabi Sulaiman dulu semua ilmu diajarkan. Ilmu semua. Nah, karena Sulaiman diberi kejernihan hati, makanya ilmu-ilmu yang baik yang diamalkan, yang kategori sihir dia simpan di bawah singgasana Sulaiman. Meninggalnya Sulaiman, sihir-sihir ini, buku-buku ini diambil oleh setan, diajarkan diambil oleh jin, diajarkan oleh manusia. Nah, disitulah kemudian ada manusia yang menguasai istilah ilmu hitam dan ilmu putih. Nah, sihir dan ilmu gitu ya. Baik, sampai di sini Mas. Oke, nah Mitra Pas tentu nanti akan kita bahas lagi Mitra Pas dalam kajian kitab hadis Tarhib wa Tarhib. Tetap bersama kami dan kita akan break sejenak tetap di kajian kitab hadis Tarhib wa Tarhib. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Terima kasih Mitra Pas, Anda masih bergabung terus bersama kami dalam kajian kitab hadis Tarhib wa Tarhib bersama Abah Yai Mukhlisul Hadi Khairan. Di pagi hari ini topik kita sangat menarik, larangan sihir dan mendatangi dukun. Monggo silakan untuk Anda di sesi kedua ini, sesi tanya jawab, Anda bisa masuk ke WA kami di 085277999101, juga telepon di 0295385877. Yang sudah berdering di ujung telepon sana kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Ini dari Pak Kastubi. Oh, Pak Kastubi, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ini masalah setan itu sifat apakah makhluk?
Kalau dia makhluk itu punya alam sendiri. Kok dia bisa kelaparan juga manusia, segala macam manusia itu kan termasuk dia itu kan benda, punya alam sendiri. Kok dia bisa itu kalau karena Allah Ta'ala membuat manusia itu kan sudah diberi perlengkapan, contohnya Pancasila. Pancasila itu menguasai segalanya. Ada nafsu yang baik, ada nafsu yang jelek. Itu sudah berkumpul dalam Pancasila. Maka dari itu yang saya tanyakan adalah dari manusia. Setan itu makhluk apakah sifat? Kemudian pertanyaan saya Pak Jadi bisa katakan yang ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk jelas kalau setan selain Allah, masya Allah ya makhluk suatu yang hadas, yang khusus, yang baru. Nah itu karena yang al-qadimun huwallah, al-awwalu huwallah. Jadi jelas itu adalah makhluk yang menebarkan sifat. Nah maka harus difahami begini Pak, banyak di antara kita, panjang kita bukan bangsanya setan ya Pak, banyak yang masih rancu dalam pemahaman setan, iblis dan jin. Nah ini sebagai wawasan dari berbagai macam literasi yang kita pahami dan kita pelajari. Jadi begini, makhluknya Allah itu dulu yang diizinkan untuk eksistensinya ada, itu ada malaikat, namanya malaikat dan hewan, malaikat, hewan dan jin. Itu malaikat, hewan dan jin. Kemudian tumbuh-tumbuhan. Ini makhluknya Allah. Jin itu diciptakan Allah, ya, bersamaan Allah menciptakan bumi. Setelah malaikat, malaikat hidupnya di surga, sementara jin hidupnya di planet atau di bumi. Jadi jin hidupnya di bumi, malaikat di surga. Jadi dulu malaikat itu belum nabiah nenggone bumi, tapi hanya di surga. Untuk apa? Bersujud, bertasbih, mensujudi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara jin itu punya tugas kanggo imaratud dunia, membangun peradaban di dunia ning bumi. Oke. Sekian tahun, puluh tahun, ribuan tahun, mungkin miliaran tahun, ya kehidupan di bumi tidak semakin baik. Sementara di surga, kehidupan di surga itu semakin baik, tertata, damai. Karena di surga sifatnya itu statis. Di bumi dinamis, ada perubahan. Di surga statis, tetap. Nah, perilaku jin di dunia yang punya tugas imaratud dunya gagal, mereka malah yasfikut dima, saling membunuh, mengalirkan darah. Tidak ada peradaban yang dibangun bangsa jin. Mereka bertengkar. Maka jin bisa disebut dengan penghuni dunia yang paling tua, bersamaan dengan hewan yang diciptakan Allah. Mungkin dalam dunia khayalan atau kenyataan ada namanya dinosaurus, tinosaurus dan sebagainya lah, disebut dengan hewan purbakala. Dan secara saintifik itu harus diakui karena terbukti ada situs peninggalan, ada fosil dan sebagainya. Berarti memang dalam khayalan manusia yang mampu mungkin menjangkau kehidupannya 2000 tahun sebelum Masehi atau setelahnya, ternyata ada miliaran tahun kehidupan yang lama di muka bumi ini bersama dengan hewan-hewan periode pertama dengan bangsa jin-jin itu. Nah, juga mereka gagal menjalankan misi. Dunia kacau balau, tidak ada peradaban, tidak ada kedamaian, yang adalah pertengkaran, bunuh-membunuh dan saling menghancurkan. Kemudian Allah mengeklaim bahwa misinya jin gagal. Nah, Allah mengumumkan penduduk-penduduk yang ada di surga, namanya malaikat-malaikat ini. Malaikat-malaikat ini.
Malaikat-malaikat kemudian dikumpulkan. Ya malaikati kita. Dalam ayatnya itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hei malaikat-malaikatku. Jadi semua itu yang ada di surga disebut malaikat. Yang di bumi jin. Jadi disebut ya malaikahi para malaikat-malaikat kabeh. Aku arep nggawe wakilku khalifah ning bumi, sebab bumi ki kacau balau. Khalifah mufassirin menyebut adalah wakil Tuhan. Ada yang menyebut pemimpin dunia. Ada yang menyebut pengatur dunia, itu khalifah. Khalifah itu bisa makna pemimpin, wakil, pengatur, khalifah. Penguasa, itu khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingsun Allah iki arep gawe wakil sing mimpin, sing ngatur dunya. Itu diumumkan ning nggone swarga terhadap para malaikat, artinya yang tinggal di surga semua. Malaikat sanksi. Intinya ndak kurang setuju dengan program besarnya Allah ini. Dengan kalimat saya bahasakan, Gusti, mun cukup kita malaikat sing sujud dateng panjenengan Gusti. Paling sampean dami mungkin paling iwayas fiku dimak mereka saling membunuh lagi seperti bangsa-bangsa ini, jin yang sudah ada itu. Ya, tentu Allah lebih berkuasa. Ini a'lamu la ta'lamun. Tentunya kalian tidak akan tahu apa yang kalian tidak tahu. Allah Maha tahu. Nah, maka disitulah Allah kemudian menciptakan Adam. Allah menciptakan Adam. Yang proses pengambilannya Allah mengambil bumi, tanah dari bumi, dari 6 penjuru tanah. 6 penjuru bumi, wetan, kulon, kidul, kok basa Jawa? Timur, barat, selatan, utara, atas, bawah. Maka benua itu ada 6 benua. Maka ras manusia itu juga ras kulitnya ada 6 jenis ya. 5 lah karena yang satu kan kutub tidak bisa ditempati. Nah itu. Itulah kemudian jadilah manusia namanya Adam. Manusia ini makhluk baru. Jin makhluk lama setingkat malaikat. Setingkat malaikat. Karena jin tugas imaratul dunya, malaikat imaratul jannah. Dan beribadah. Oke. Tugas jin juga beribadah. Seperti hanya para malaikat semua beribadah. Ning wilayahnya kalau malaikat ini mensujudi Allah, kalau jin tugasnya memakmurkan dunia. Oke. Misinya jin gagal sehingga Allah menciptakan makhluk baru sebagai wakilnya Allah, penerusnya jin. Ya, namanya Adam atau manusia. Nah, maka ketika Allah menciptakan Adam, kemudian tentunya orang baru lebih pintar daripada orang lama. Maka Allah wa 'allama Adam al-asma'a, kula Allah mengajari, mendidik Adam semua nama-nama. Tentunya bukan hanya nama, semua nama apa yang ada di bumi, fungsi guna apa yang ada di bumi diwajarkan oleh Adam terhadap Adam alaihissalam. Ketika Adam sudah pintar, dididik Allah, dipresentasikan kepada seluruh malaikat yang ada di surga, dipamerke gitu loh, dipamerke. Ya. Kemudian semua malaikat yang ada di surga disuruh usjudu li Adama. Kalian semua sujudlah kepada Adam. Nah, semua sujud. Ada satu yang tidak sujud. Lah yang sujud ini berarti yang taat kepada Allah. Ada satu. Kenapa kamu nggak sujud? Dia malah aba wastakbaro, moh dan sombong. Sorry, saya tidak akan sujud dengan Adam. Karena makhluk yang ini dia mengaku satu lebih merasa, lebih ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Aku lebih dulu daripada Adam. Dia dulu malaikat yang bersujud kepada Allah. Tapi begitu ada orang baru namanya Adam,
Kemudian diperintah sujud, dia dimaknai sujud adalah ta'abbud, bukan li khurmah. Pada sujud ini sujud li khurmah. Makhluk yang ini gagal fokus, gagal faham dengan kesombongannya, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Saya dibikin dari api, dia dari tanah. Satu makhluk itu. Oh. Nah, ketika terjadi pembangkangan satu makhluk di surga itu yang dulu levelnya kelasnya adalah malaikat karena bersujud kepada Allah. Nah, kemudian diusir. Karena pembangkangan itulah kemudian kalimat iblis. Iblis itu makhluk yang membangkang atas perintah Allah, disuruh sujud gak mau. Nah, iblis ini loh yang aba wastakbara, sombong dan menolak, lebih merasa daripada yang lain, itu iblis. Oke. Nah, dari iblis inilah disebut nenek moyangnya setan. Jadi iblis itu nenek moyangnya setan. Iblis yang satu itu tadi yang melakukan pembangkangan di dalam surga, yang disuruh hormat Adam tidak mau, merasa lebih, kemudian diusirlah oleh Allah, diturunkan ya ke bumi. Dia tidak boleh tempat di surga. Surga tempatnya orang patuh. Nah, maka ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin kemudian dan manusia kecuali untuk ta'abbud, beribadah. Jin dulu baru manusia, tugasnya beribadah. Nah, iblis itu makhluk. Karena pembangkangannya dia dulu orang baik, dia sekelas malaikat, seangkatan, dia tugasnya di surga, ya. Tapi karena pembangkangan kemudian diturunkan ke bumi, itu iblis satu. Nah, iblis ini kemudian beranak pinak. Dalam dramanya gitu. Iblis itu ketika diturunkan ke bumi itu boboti karo Gusti Allah. Saya bahasakan lebih enak begini. Gusti, kula ridho sampean duno teko swarga sing kula panggoni pun pinten-pinten miliar tahun. Ya. Kula ridho sampean usir teko swarga. Ya, ning kula nyuwun Gusti, kula meduning saking swarga tekan donya gara-gara Adam. Lha nek dipun parengake kula bakal nggodho anak turune Adam. Nah, gitu kan? Itu atas ya godonen Gusti Allah kan begitu. Godonen. Terus Allah, tapi kamu tidak akan mampu menggoda orang-orang yang mukhlasin. Jadi jin yang sakit hati akan membalas dendam anak turun Adam atas persetujuan Allah. Tapi Allah mau memberi kabar kamu tidak akan mampu menggoda orang-orang yang ikhlas. Maka dalam maklumatnya Allah itu mengumumkan inna syaitona aduwwum mubin, setan musuh yang nyata gitu. Fahdharuhum, takutlah kalian terhadap setan. Wala tattakhidu habiban, jangan kau jadikan teman dan sebagainya, banyak ayatnya begitu kan. Allah ngabari cah ngati-hati karo setan loh ya. Setan itu apa? Anak turune iblis. Kalimat di Al-Quran itu syaiton, bentuknya jamak, mufradnya syayatin, jamak syaiton mufrate. Jadi ini anak turun iblis, jadi nenek moyangnya iblis. Dalam penafsiran, iblis ini nanti punya anak 9 yang berupa setan-setan dengan 9 jenis dengan tugas masing-masing. Ada setan dasim, ada setan ya 9, gak apalah kurak balani. Tapi lain waktu insya Allah kita kupas tentang nama-nama setan anaknya iblis ini. Betul, ini menarik nih Pak ya. Iya. Karena mungkin sekarang lebih banyak lagi namanya. Iya, perkenalan lah. Jadi ada banyak nanti ya. Itu ya. Jadi berarti apa? Setan itu makhluk
yang memang misinya menghancurkan manusia karena sakit hatinya nenek moyangnya yang terusir dari kedudukannya di surga. Sehingga atas izin Allah akan menggoda manusia, ngajak mlebu neraka, supaya sing swarga enak kok diturun nang neraka. Nah, diizinkan Allah tapi tidak akan mampu menggoda orang-orang yang mukhlas, diberi keikhlasan, dan mukhlis orang yang ikhlas. Maka Allah itu memerintahkan kenapa kita disuruh mukhlishina lahuddin, kon sing ikhlas supaya setan ora doyan. Gitu loh. Jadi setan itu makhluk sebagai anak turune iblis yang misinya menghancurkan manusia. Maka kita disuruh menjadikan setan-setan ini sebagai musuh. Nah, setan karena kemampuannya dia terbatas, maka dia hanya tugasnya itu hanya memberi inspirasi. Setan itu pekerjaannya satu, alladzi yuwaswisu fi sudurinas, menimbulkan keraguan-raguan, menimbulkan ide-ide. Yang diperalat siapa? Yang diperalat adalah karena targetnya setan adalah jin dan manusia yang punya tugas beribadah, maka banyak jin yang diperalat oleh setan. Begitu juga dengan manusia, banyak yang diperalat oleh setan. Jadi objeknya setan itu jin dan manusia. Nah, ketika Adam diturunkan ke bumi, jin-jin ini yang sudah menguasai di bumi, dipinggirkan Allah ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke lautan, sehingga dataran-dataran bumi akan dihuni oleh manusia. Maka sangat mungkin bumi ini manusia yang datangnya akhir akan bersinggungan dengan jin yang sudah lama menetap di bumi, karena jin itu tidak mati sebelum nanti kiamat datang. Jadi diciptakan sampai kiamat baru mati. Sama dengan apa itu iblis, setan yang selalu beranak pinak. Jin beranak pinak terus tidak mati-mati. Iblis yang punya anak namanya setan ini kemudian beranak pinak dan tidak akan mati-mati. Nah, karena kemampuan setan sangat terbatas, dia hanya punya dalam ide dan masuk ke dalam hati mempengaruhi, maka pelakunya dia bekerja sama dengan jin dan manusia yang bisa digoda atau jadikan agen-agennya. Oke, baik. Nah, Mitra Pas ini yang juga sudah menunggu di WhatsApp ini sudah tadi awal masuk, Abah. Kita baca dulu dari Pak Narto di Pamotan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya soal ruatan, Bah. Kalau tidak diruat nanggap wayang, kalau tidak dilaksanakan nanti danyangnya marah, katanya seperti itu. Ya, ini kan kembali pada apa istilahnya? Mitologi masyarakat Jawa pada umumnya. Itu dalam rangkaian budaya masyarakat tradisi kita itu ada istilahnya selamatan, ada ruatan, ada syukuran, ya. Jadi ono selamatan, ono ruatan, ono syukuran. Tiga ini menjadi kebiasaan masyarakat, karena kalau dalam ajaran agama manapun orang kalau dapat nikmat mesti syukuran. Apalagi Islam Jawa ini sudah termodifikasi dengan pengaruh ajaran Wali Songo yang dikembangkan oleh Mataram Islam. Ini memang hebatnya ulama-ulama Wali Songo ini, khususnya Kanjeng Sunan Kalijaga, membangun peradaban melalui kekuasaan, penyebaran agama dan budaya agama melalui kerajaan dan kekuasaan. Di Jawa Tengah adanya Mataram. Siapa yang membuka pertama Mataram Islam itu? Yang buka pertama adalah tentunya dari perjalanan dari Demak Bintoro ke Pajang menjadi ke Mataram. Dan Mataram yang berawal dari Alas Mentao yang dibuka oleh Panembahan Senopati, yang beliau adalah muridnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Tujuan awalnya memang menyebarkan agama Islam dan pengamalan agama Islam kepada masyarakat. Maka terbentuklah ketika Mataram besar, ketika sudah dipimpin oleh
Bagus Rangsang atau putranya Raden Mas Jolang atau Cokrowati itu ya, dengan gelar Hanyokro Kusumo itu, disitulah keberhasilan sang Sultan Agung mengajarkan Islam ya dalam bentuk yang tertata, tersusun dalam komando kesultanan. Karena beliau itu ulama. Jadi Sultan Agung Raden Rangsang itu ulama, beliau muridnya Ki Jejer. Ki Jejer itu muridnya Kanjeng Sunan Kali. Jadi bukan orang-orang biasa ini. Ini ulama mondok betul, ahli agama, ya ahli kanuragan dan ahli tata negara. Bukan orang-orang biasa. Maka beliau berhasil mengislamkan, walhasil mengislamkan masyarakat Jawa bagian tengah, bahkan sebagian ke Jawa Barat dan Jawa Timur, kena pengaruh Islamnya Mataram. Kemudian yang di bagian wetan pengaruhnya Kanjeng Sunan Giri yang berhasil membangun satu kedaton atau kerajaan kecil ya, yang membuat pengaruh keislaman di sana juga. Kemudian di Jawa Barat pengaruh Kaji Rebunan, kemudian Banten, sehingga Raja Siliwangi yang beragama Hindu Buddha pun bisa masuk Islam bersama terah-terahnya. Ini kan luar biasa. Ada satu pergeseran nilai dari sebuah perjuangan ulama-ulama yang membawa ajaran Islam untuk dibumikan. Sehingga banyak hal-hal ini yang harus dimodifikasi agar terjadi sinergitas antara agama dan budaya. Ya, kalau peneliti biasa menyebut dengan alkulturasi budaya, keberhasilan dalam alkulturasi budaya. Artinya Islam sebagai tujuan, kemudian budaya sebagai landasan. Beragama yang tidak membuang budaya selama budaya tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Maka disitulah kemudian berkembangnya kebiasaan-kebiasaan masyarakat seperti selamatan. Kalau ingin selamat, ya kalau membuat satu acara-acara, kon selamatan. Selamatan itu dalam istilahnya nggih ben selamat. Apa isinya? Ya berdoa memuja-muji Allah. Ini ajaran Islam, karena Rasulullah mendawuhkan kullu dzi balin idza lam yabda bi tahmidillah fa huwa aqtaun. Semua kebaikan yang tidak diawali dengan memuja-muji Allah itu terputus barokahnya, kebaikannya. Orang yang menyebut selamatan, isine ndonga-ndonga, minimal ngundang modin lah, minimal kan begitu. Terus sesepuh adat ndonga nyuwun dhateng Allah. Ini kebiasaan dikembangkan oleh Mataram. Mataram adalah murid Ki Jejer muridnya Kanjeng Sunan Kali. Kanjeng Sunan Kali muridnya Sunan Bonang. Sunan Bonang muridnya Syekh Ismail Al-Arif Billah Al-Jilani, turun dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi wali 9 itu bisa disebut dengan penerus ajarannya Islam ala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, selamatan. Maka kalau beli mobil nanti ben selamat mulaku selamatan, bikin rumah selamatan, punya hajat selamatan. Nanti kalau selesai hasil hajatnya namanya syukuran. Syukuran bareng omah syukuran, bar apa syukuran, dadi lurah syukuran. Karena honorary ruwatan, diruat. Ruwat itu bahasa Jawa kuno ya, maknanya mbrasto, buang sengkolo. Ruwatan buang sengkolo. Dalam bahasa Arab namanya baroah. Disebut barian. Barian itu ruwatan. Baru itu lebaran, pembebasan, mbrasto, ngruwat. Maka dalam tradisi masyarakat kita, nah untuk sifatnya umum istilahnya barian. Yuk barian, karena gagal panen, terjadi banyak penyakit, pagebluk, maka masyarakat dijak barian. Apa barian itu? Ya sedekah. As-shadaqatu tarudul bala. Inna shadaqata tasuddu min sab'ina min abwabis su, dan lain sebagainya. Shadaqatus siri tadfa'uhud barabbi, dan sebagainya. Jadi banyak dalilnya. Isinya sedekah. Cuma terkadang prakteknya sedekah ini, kalau orang masyarakat kita itu, kalau kita lihat dari ilmu sosiologinya, kalau barian nanti di perapatan dalan, terus panganannya tinggal nang dalan. Itu kesalahan.
malah mubazir itu. Harusnya makanya disedekahkan, dibagi-bagi. Ya intinya persedekahan. Ya dengan salah barian, baroah, nggih. Pembebasan atau ngruwat dibrasto. Dengan cara apa? Perbanyak sedekah dan dibacakan doa-doa khusus. Doa-doa khusus tentunya. Nah, maka kalau ruwatan sifatnya itu personal, kalau barian sifatnya nasional atau menyeluruh. Seseorang katakan sing judulnya angel, oh diruat gitu ya. Oh mbak kena sengkolo, orang Jawa bahasanya kan begitu. Sengkolone apa kebo kemali, sengkolone randu blantung, sengkalane rambut geni dan sebagainya. Jadi menjadikan orang-orang ini terhalang keberuntungan. Diruat, dibrasto, dihapus, ya barian, dibebasno dari gangguan. Lah gangguan ini dari bangsa jin yang menggoda orang itu. Nah, maka ketika dikonsultasikan, taruhlah dalam mitologi Jawa, anak sitok nanti kudu diruat, anak yang lahir surup kudu diruat karena jurung wangi gitu ya. Kemudian anak yang begini wetone padha wong tuane diruat begitu. Dibrasto berarti dibarian berarti dibebaskan. Karena mitologi masyarakatnya menganggap kelahiran ini membawa sial atau dikuasai jin tertentu. Sehingga hal ini kalau dikonsultasikan kepada dukun, lah dulu perdukunan itu, mohon maaf, pedalangan dan perdukunan itu identik. Jadi aliran perdalangan, hampir semua perdalangan menguasai ilmu perdukunan. Sehingga di lain sisi nanti Mbah Dalang iku membuka praktek perdukunan, maka solusinya adalah nanti untuk ruwatan nanggepo wayangku. Nah gitu. Nanti kalau pas perdukunane itu duwe bala reo kan engko nek ngruwat cokotno barungan gitu. Sebetulnya ya kebiasaan. Sama ketika orang itu sakit, kalau konsultasinya ke dokter nanti ini loh sakitmu kasih obat. Nanti kalau ke kiai ya kilo dungane banyune. Sebetulnya kembali pada keyakinan karena Allah itu sangat adil. Allah itu dalam hadis qudsinya inna idza dzani abdi bi ingsun kuwi tergantung penyonone kawulaku. Allah kita sangka apa yaitu yang hadir, yang bisa, yang wujud. Maka diperintahkan kita itu harus husnudzon kepada, selalu berbaik sangka. Berarti dengan demikian budaya ngruwat dengan wayang barungan. Oke, itu budaya kebiasaan masyarakat dulu karena dulu kekuatan budaya itu lebih kuat daripada kekuatan agama. Masyarakat itu dipimpin oleh tokoh-tokoh budaya, sesepuh atau tokoh adat. Nah, pergeseran waktu, tokoh-tokoh adat ini semakin meninggal, banyak yang meninggal, ilmunya tidak dipelajari oleh generasi muda, sehingga generasi muda banyak yang mempelajari agama, sehingga tokoh-tokoh agama, ahli agama menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga dalam pengemasan dakwahnya, itu lebih dominan ke ajaran keagamaan daripada kebudayaan. Sehingga ketika yang berbicara agama, kalau Islam, tentunya kepada teks dalil-dalil yang disyariatkan, istilah syariat. Nah syariatnya, orang dulu kalau ngruwat tanggapno barungan, wayangan. Maksudnya apa? Orang kalau kiai kan lebih luas pemanggihe ngilmune, wawasane, karena yang dikaji ini berbagai macam fam ilmu. Ya kalau ada beberapa kaidah yang dia pelajari, al-umuru bima qasidiya, segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Ya, berarti tujuannya apa? Al-hukmu bi'ilati, hukum tergantung pada alasan-alasannya. Dikaji masalah itu diudari. Sampeyan masalah, wah anak kula niku sitok lahire niku untang-anting. Niki nek cara wong biyen nek mboten dicaplokno barungan te wayang mungkin digondol Bathara Kala. Ya berarti ana sengkala, ana marabaya, ada musibah, ada bala. Dalam dalilnya as-sodaqatu tarudul. Berarti sodakoh ini pun mampu menghindarkan dari bala. Berarti dalam Islam berarti ora perlu nanggap wayang, ora perlu nanggap barungan, tapi dengan memperbanyak sedekah
ini nanti bisa nulak balai bocah. Nah, ini kembali pada kebiasaan dan tradisi serta pemahaman. Jadi dari pemahaman agama yang benar menimbulkan kebiasaan. Nah, kebiasaan itu namanya tradisi. Kebiasaan yang diulang-ulang oleh masyarakat namanya tradisi. Tradisi dalam ilmu khusus namanya adah. Nah, Islam tidak merubah adah, tidak membuang, karena al-adatul muhakamah. Adat, kebiasaan, tradisi yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat, maka bisa jadikan referensi hukum. Nah, dalam prakteknya pewayangan dulu itu alat dakwahnya Kanjeng Sunan Kalijogo dan ulama-ulama seterusnya. Apa? Ini media untuk mengumpulkan orang, berkumpul, dinasihati. Jadi apa ya, praktek penyebaran agama dulu itu tidak melalui mimbar pengajian, tapi wayangan. Sehingga wayangan dulu itu pelakonnya, dalangnya itu bukan orang-orang biasa, selain ahli agama, ahli doa, ahli semacam semua ahli ya. Sehingga ketika mendatangkan dalang itu ya sudah kiainya itu ada di dalam diri dalang itu. Ahli doa sudah ada dalam diri dalang itu. Ahli sejarah udah ada di dalam diri dalang itu. Ahli agama, dia pangkatnya sudah resi. Sehingga ketika dulu karena prakteknya itu belum ada pengajian umum dalam rangka ruwatan gitu ya, buang sengkola, ada ya wayangan. Maka praktek peruwatan, barian, brasto, buang sengkolo dengan wayangan, karena yang datangkan dalangnya itu yo kiai wis, ahli dungo, ahli sejarah. Nah, maka begitulah sekarang, kalau memang masih ada yang semacam itu, monggo. Cuma kan sekarang wayangan dalam prakteknya sudah dinodai dengan gaya-gaya modern yang memasukkan unsur hiburan yang condong membawa permaksiatan, identik dengan permaksiatan, sehingga nilai sakralnya hilang. Dan tentunya kalau tujuannya buang sengkolo, justru akan mendatangkan sengkolo-sengkolo kalau model pewayangan yang sudah hawur-hawuran itu, atau sudah keluar pakem lah. Tapi kalau semua pakem, saya yakin dalang bukan sembarang orang. Dia orang yang ahli sejarah, ahli agama, semua ahli. Sehingga punya kekuatan yang luar biasa, kesolehan akhlak, sehingga kalau ngeruwat begitu ya jos. Nah, sekarang badiruat malah tabrak becak. Karena ada unsur-unsur yang lain begitu. Ya, ini kita mengkaji dalam sosiologinya. Berarti kenapa? Berarti kalau sekarang ya ndak harus wayangan, ndak apalagi barongan. Intinya tolak balak. Berarti cari orang, kalau sengkolo jin ya cari orang yang ahli jin, yang menguasai banyak doa tentang menghalu jin dan sebagainya. Berarti dalam konsep Islam cetok, kalau jin itu gampang, setan gampang. Kalau setan itu setiap kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia lari, baca bismillah dia terbakar. Jin itu akan tunduk dengan doa-doa tertentu yang isinya ketauhidan pada Allah. Karena jin itu kalau mendengar ayat dia pun mendengarkan. Nah, ini kompleks Mas. Ilmu ini ilmu Masya Allah, harus banyak literasi yang kita baca ya. Kan di kitab kalau tekstual kayak begini nggak ada. Dan luar biasanya kita kaji di Mas FM loh. Iya. Nah, ya, sebagai tambah wawasan ya. Karena banyak yang masih kadang, mohon maaf Pak Ustadz sendiri tidak tahu tentang jin dan setan. Masih sarang surup gitu loh. Oke. Abah, ini ada penelpon yang barangkali menjadi penelpon terakhir di pagi hari ini sebelum kita pamitan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak Yai. Nagen Mbah Duljono. Mbah Duljono, monggo silahkan. Pripun Mbah Dul? Tadi tagen Yai. Kula niki wilayah RT kula niku sepuh-sepuhe kula. Lah kula niku untu kula kan pun entek. Lah kan ganti sing wakil niku lho, wakil tahlilan niku kan ganti sing nom-nom kok dereng purun kok. Sing kula terus dijek niku pripun nggih? Nggih. Cara hukume iki. Lah nggih sing tuwa jare sing pun mandi SK-ne kadung mudhun. Nggih Mbah, mungkin wajane dipun tembel mawon. Apakah boleh syariat memperbolehkan menembel untu? Boleh kalau tujuannya untuk menjaga bacaan Quran.
Karena orang yang giginya copot, kurang, rompang atau ompong itu baca Qur'annya pasti tidak fasih, baca Fatihah meletot-meletot. Nggih, kangelan. Maka dengan tujuan membaca kefasihan ayat Al-Qur'an lebih membaca Fatihah dalam sholat, berarti nembel untuk boleh. Boleh. Bahkan kalau tujuannya menjaga bacaan Al-Fatihah wajib. Kalau anak muda tidak mau, Mbak, berarti anak muda beriku baik-baik. Karena pemuda yang baik akan menghormati para seniornya. Tapi senior orang tua tetua yang baik, mohon maaf, yang tahu diri. Nuwun sewu yo le yo Kang yo, aku wis tuwa tak istirahat. Untuk wis copot wis peluh. Ayo sing nom-nom, aku tak nderekno. Di situ mungkin tepat dengan hadisnya Rasul. Jadi man lam yarham li saghirina laisa minna. Kalau ada orang tua yang tidak sayang kepada kaula muda, maka bukanlah umatku. Dan sebaliknya, orang muda yang tidak sayang kepada orang yang tua, maka bukan umatlah yang terbaik. Maka yang tua membimbing, memberi kesempatan yang muda takdim dengan yang tua. Nah, nanti kesepakatannya bagaimana? Nah, gitu. Dipun rembak, karena itu wilayah kebersamaan. Tapi konsepnya terkadang memang wonten kathah tiyang sepuh tetua itu yang mohon maaf mau diganti alasannya istiqomah. Mau diganti alas istiqomah walaupun wis nun sewu bahasane serat teteh cara karo bocah TPQ kalah karo bocah TPQ sekarang bacaane ini lain dong Mbah Dul nggih senes niki. Ya, dadi bacaane Fatihah nek dadi imam wis kalau didengar anak TPQ itu sudah memalukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ini sudah memalukan kalau anak TP yang menyimak itu. Ini bacaan Fatihah model apa? Tapi dengan alasan istiqomah, betul dia nggak mau diganti, bukan ke istiqomah itu kesombongan yang merasa berjasa tua dan sebagainya. Ini kan banyak kejadian di masyarakat begitu. Nah, yang baik kan yang tua tahu diri, tua itu sudah kalah sebagainya semuanya. Yang muda-muda ini banyak yang hebat, yang pinter-pinter ngalim-ngalim. Berilah kesempatan. Harus ada regenerasi dalam perjuangan itu, karena perjuangan itu bukan tugasnya satu orang namanya kiai. Harus berkelanjutan. Umat harus disiapkan. Kalau semua dimonopoli satu orang, mohon maaf, yang sudah sepuh, bagaimana generasi kita mau berkembang? Nah, maka dakwah ini tugas bersama. Tidak boleh dimonopoli satu generasi atau satu kelompok. Ini tugas bersama. Maka pemimpin yang baik yang mempersiapkan generasinya. Maka tetua yang baik yang menyayangi yang muda. Pemuda yang baik adalah yang menghormati yang tua. Lagi sayang dan menghormati. Disitulah timbul kesepakatan untuk kebaikan. Oke. Dan itu semua kita pelajari, Abah ya. Iya, di masyarakat hendaknya begitu. Idealnya memang seperti itu, Abah ya. Benar, prakteknya itu banyak yang alasannya istiqomah, artinya mau diganti gitu. Iya. Merasa begini dan begitu. Tapi itu di Indonesia nggak ada. Di Nggak Pati ada. nggak ada. Di sana lah. Di Sonoho. Di negara Sonoho. Oke, baik Abah dan juga Mitra Pas, waktu kita pagi hari ini alhamdulillah berjalan begitu cepat, Abah, karena terlalu asik kita mengkaji kitab Tarhib ini. Mohon kesimpulan dan juga doanya di pagi ini, Abah. Ya, hanya hidayah Allah yang mampu membuka hati kita, menangkap ilmu-ilmu sehingga menjadikan amal solih. Karena bertambahnya ilmu yang tidak bertambah hidayah, tidak semakin tambah apa, melainkan hanya tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kerugian kepada kita semua. Tingkatkan iman dan takwa, tingkatkan ilmu dan pengetahuan keagamaan kita untuk meningkatkan amal ibadah. InsyaAllah kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat, untung dunia akhirat, Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim, al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.